pada tanggal 8 Mei 1945, sementara di Berlin para perwira Jerman menandatangani penyerahan terakhir mereka dan tentara terakhir meletakkan senjata mereka di tanah, para pemimpin Soviet merayakan berakhirnya perang yang telah menewaskan jutaan orang. Pasukan sudah berada di ibu kota musuh, bangunan-bangunan hancur, dan di Moskow parade, pidato, dan medali sedang dipersiapkan. Biayanya sangat besar. Kota-kota lenyap dari peta, keluarga hancur, orang-orang menghilang tanpa jejak. Tetapi mereka yang memimpin masih ada di sana dengan seragam bersih dan wajah pahlawan. Mereka tidak kotor di garis depan, tetapi nama mereka ada di setiap perintah, setiap represi, dan setiap eksekusi. Seiring waktu, beberapa dari mereka jatuh. Beberapa disingkirkan dari kekuasaan, yang lain meninggal dengan tenang di rumah mereka, atau akhirnya dimakamkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi mereka semua meninggalkan sesuatu yang lain, anak-anak, istri, cucu. Ada yang mencoba menjalani hidup mereka jauh, yang lain tidak pernah bisa melepaskan beban nama belakang itu. Dan apa yang terjadi pada mereka yang tumbuh besar dengan membawa semua itu tanpa memiliki hubungan apapun. Wanita yang tak melepaskan nama keluarganya. Irina duduk di bagian belakang aula, tak bergerak, dengan wajah tegas dan pandangan lurus, sementara orang-orang berbaris masuk dengan kepala tertunduk, seolah semua tahu bahwa mereka tidak hanya berada di depan peti mati seorang mantan presiden, tetapi di depan orang terakhir dalam keluarganya yang masih berdiri. Tidak ada parade, tidak ada lagu kebangsaan, tidak ada penghormatan kenegaraan seperti yang diterima orang lain. Hanya ada ruangan sederhana, peti mati tertutup, beberapa kamera yang tersembunyi, dan dia sendirian, tanpa tangisan atau keributan, seolah dia sudah mengalaminya ribuan kali meskipun ini adalah yang pertama. Sejak ia bisa mengingat, Irina Mikhailovna Virganskaya tahu bahwa nama keluarganya adalah sebuah beban, bukan karena orang mengatakannya, tetapi karena terlihat dari kesunyian, tatapan, langkah terukur orang-orang di sekitarnya. Dia adalah putri dari pria yang akhirnya membongkar sistem yang telah membesarkannya dari dalam. Dan itu di Uni Soviet jauh dari sederhana. Masa kecilnya sederhana, tanpa kemewahan pamer, dengan seorang ibu yang berbudaya, sangat ketat hingga detail terkecil, dan seorang ayah yang lebih banyak hidup di antara rapat daripada di rumah. Ketika kata-kata perestroika dan glasnost menjadi bagian dari bahasa dunia, dia sudah menjadi dokter, bekerja di rumah sakit di Moskow, dan berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan rutinitasnya, sampai rutinitas itu menjadi mustahil. Mereka mulai mengikutinya, mengambil fotonya, mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dia jawab. Mereka menampilkannya sebagai putri teladan sosialisme baru, wajah yang akrab dari perubahan. Tetapi dia tidak pernah mencari kamera atau menginginkan wawancara. Dia pergi kemana dia dipaksa, berjalan beberapa langkah di belakang ibu atau ayahnya, dan tetap di sana tanpa berbicara, seolah dia tidak ada. Ketika bendera merah diturunkan dari Kremlin dan sistem runtuh sepenuhnya, Irina tidak melarikan diri, tidak pergi ke negara lain, tidak menggunakan koneksi untuk mencari kenyamanan. Dia tetap di Moskow, di sebuah apartemen biasa, bersama suaminya, Anatoly Virgansky, seorang ilmuwan yang tidak pernah ingin tahu apapun tentang kehidupan publik, dan anak-anak mereka dibesarkan jauh dari sorotan, tanpa mendorong mereka ke politik atau ke media. Putra sulung, Anatoly Junior, terlibat dalam bisnis tetapi tanpa membual, tanpa menyombongkan nama keluarga. Irina, sementara itu menghindari menjadi pusat perhatian. Dia tetap teguh, bijaksana, seolah sengaja menghapus dirinya dari setiap adegan. Semuanya berubah dengan kematian Raisa, ibunya, pada tahun 1999. Keseimbangan keluarga runtuh. Gorbachev tersesat tanpa arah, dan meskipun dia terus menghadiri acara, bepergian, memberikan ceramah, dia tidak lagi sama. Saat itulah Irina yang mengambil alih kemudi. Dia meninggalkan kedokteran, mengurus rutinitas sehari-hari, membentuk kembali Gorbachev Foundation, dan tanpa diminta siapapun, dia mulai berbicara untuknya, menjawab untuknya, merawatnya. Pekerjaan di kantor adalah rutinitas sehari-harinya. Dia datang lebih awal, memeriksa surat-surat,
menyusun dokumen, mengizinkan publikasi, dan duduk di setiap rapat di mana nama keluarga perlu hadir. Tempat itu tidak mewah, tetapi penuh dengan kertas-kertas yang menceritakan sejarah, pidato, perjanjian, foto, surat. Sementara anak-anak pemimpin lama lainnya menggunakan nama mereka untuk mencari hak istimewa atau jabatan, dia menghabiskan waktunya mengklasifikasikan dokumen. Dan seiring Gorbachev semakin lemah dengan rasa sakit, masalah penglihatan, dan suara yang perlahan meredup, Irina lah yang berbicara, yang menjawab, yang menemaninya di setiap acara, tanpa mencari tepuk tangan, tanpa meminta pengakuan, dia melakukannya karena itu harus dilakukan. Selama 2 dekade, tidak ada skandal, kontroversi, atau aliansi aneh. Irina menjauh dari sorotan. Dia hanya berbicara ketika harus mengoreksi kebohongan atau membela ayahnya dari kampanye yang menyalahkannya atas semua yang terjadi setelah runtuhnya sistem. Ketika perang di Ukraina dimulai pada tahun 2022, dialah yang mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa tidur, bahwa dia tidak berbicara, bahwa dia melihat berita seolah-olah semua yang telah dia coba bangun telah dihancurkan. Itu adalah salah satu penampilan terakhirnya. Kemudian datang keheningan. Hari ini Irina masih tinggal di Moskow. Dia menghabiskan hari-harinya di antara kertas-kertas lama, folder dengan dokumen, buku-buku yang ditandatangani, dan pidato-pidato yang dicetak. Dia melayani sejarawan yang ingin melihat arsip, mengelola undangan, meninjau publikasi. Dia tidak memiliki media sosial, tidak muncul di TV, tidak mengomentari Putin atau arah negara. Dia berjalan di koridor tanpa membuat suara, menjawab dengan kalimat pendek, menghindari orang memandangnya sebagai protagonis apapun. Dia tidak pernah menjual eksklusif, tidak membuka bisnis dengan nama keluarga, tidak terlibat dalam politik. Dia hanya menjaga, melindungi, mendukung. Mereka yang bekerja dengannya mengatakan bahwa dia tahu setiap sudut yayasan dengan hafalan, bahwa dia bisa mengatakan surat apa yang hilang, kunjungan apa yang paling penting, dokumen apa yang tidak boleh disentuh. Dia meninjau setiap pinjaman, setiap pameran, setiap arsip. Dan ketika dia ditanya apakah semua upaya itu masuk akal, dia menjawab dengan tenang, tanpa drama. Dia mengatakan bahwa nama keluarga itu berat, tetapi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sebagai janji yang ibunya suruh dia ulangi ketika dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal, jangan tinggalkan dia sendirian, dan dia tidak meninggalkannya. Svetlana, wanita yang lolos dari nama keluarga paling ditakuti abad ini. Svetlana melangkah masuk ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di New Delhi, seolah keputusan itu sudah tertulis selama bertahun-tahun. Saat itu adalah bulan Maret tahun 1677. Dia mengenakan mantel berwarna terang, tas kecil, dan tidak membawa dokumen apapun, tetapi dia tahu persis apa yang akan dia lakukan, meminta suaka. Dia tidak memberitahu siapapun, dia tidak punya kaki tangan, tidak punya paspor, tidak ada jaminan, hanya sebuah nama yang para diplomat tidak tahu bagaimana harus menanganinya. Dia adalah Svetlana, putri Stalin, dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke Uni Soviet. Dia lahir pada tahun 1926 di jantung kekuasaan Soviet, dikelilingi oleh penjaga, penasehat, koridor sepi, dan seorang ayah yang tidak pernah tertawa. Sejak kecil dia belajar untuk diam, membaca tatapan orang dewasa, dan menghilang dari ruangan ketika Stalin meninggikan suaranya. Ibunya, Nadezhda, bunuh diri ketika dia berusia 6 tahun. Itu terjadi saat makan malam resmi. Tidak ada yang menjelaskan apapun padanya. Setelah itu, nama ibunya dilarang. Tidak ada yang menyebutkannya, baik di rumah maupun di komite sentral. Dia tumbuh di rumah yang lebih mirip barak daripada rumah. Ada pelayan, tutor, pengawas, tetapi tidak ada kebebasan. Segala yang dia katakan, segala yang dia lakukan, dipantau. Ayahnya sesekali memanggilnya untuk memberikan perintah singkat dan memeriksa penyelesaian tugas. Tidak pernah ada tanda kasih sayang, penjelasan, atau pertanyaan. Ketika paman dan kenalannya menghilang dari satu hari ke hari berikutnya, dia mengerti apa artinya. Mereka sudah mati atau di penjara atau di Siberia. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi dia tahu.
Sementara Stalin mengarahkan teror dari Kremlin, Svetlana hidup dalam kemewahan yang diawasi. Dia makan dengan baik, memiliki pakaian khusus, pergi ke sekolah yang bagus. Tetapi dia juga hidup dalam ketakutan. Setiap kali seseorang hilang, dia tahu bahwa mereka telah dihapus dari peta. Dia belajar untuk berpura-pura tenang, berpura-pura normal meskipun di dalam dia merasa hancur. Dia menulis buku harian yang kemudian dia bakar jika ada yang menemukannya. Ketika Stalin meninggal pada tahun 1533, kekuasaan menghilang secara tiba-tiba. Svetlana sendirian, tanpa pengawal, tanpa relevansi, dengan nama keluarga yang tidak lagi melindungi, melainkan membebani seperti kutukan. Dia mencoba hidup normal, belajar sastra, bekerja sebagai penerjemah, menikah beberapa kali, dan memiliki 3 anak. Salah satunya dibawa ke sekolah militer tanpa ditanya. Yang lain tumbuh terpisah, yang termuda lahir bertahun-tahun kemudian. Dia mencoba meninggalkan negara itu berkali-kali, tetapi negara menolak izinnya berulang kali. Hingga pada tahun 1966 dia melakukan perjalanan ke India dengan delegasi resmi. Di sana, dia menemukan kesempatan. Suatu hari sendirian, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia masuk ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan meminta suaka. Para diplomat tidak tahu apakah itu jebakan atau masalah, tetapi mereka mendengarkannya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dia sudah dalam perjalanan ke Roma, lalu ke Swiss, dan tak lama kemudian ke Amerika Serikat. Ketika dia tiba di New York, media meledak. Dia adalah putri Stalin yang berubah menjadi pembangkang. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar, tidak punya uang, dan meninggalkan anak-anaknya di Moskow. Untuk sementara waktu, dia dilindungi oleh agen federal. Kemudian, pers mulai mencekiknya. Dia menerbitkan sebuah buku, 20 surat untuk seorang teman, di mana dia menceritakan untuk pertama kalinya kehidupan di dalam Kremlin, bunuh diri ibunya, ketakutan sehari-hari, kesepian. Dia memiliki momen ketenaran, tetapi ketenaran berlalu. Dia berakhir di kota-kota kecil, berpindah-pindah tempat tinggal, dengan pekerjaan tidak tetap. Dia menikah lagi, memiliki seorang putri, dan pindah lagi. Pada tahun 80-an dia sebentar mengunjungi Uni Soviet, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak lagi menjadi milik tempat manapun. Di satu negara dia adalah putri diktator, di negara lain pengkhianat. Di kedua negara dia tidak diterima. Tahun-tahun terakhirnya dia habiskan di Wisconsin, di sebuah rumah sederhana dengan putri bungsunya. Dia tidak punya harta, tidak ada kunjungan, tidak ada kontak dengan anak-anaknya yang lebih tua. Hidupnya adalah rangkaian perpindahan, kesunyian, dan rutinitas yang rapuh. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia sentuh pecah. Dia tidak punya tanah air, tidak ada warisan, tidak ada kepastian. Hanya kertas-kertas lepas, surat-surat tersimpan, dan kotak-kotak berisi kenangan yang dia seret dari satu rumah ke rumah lain. Dia meninggal pada bulan November 2011 di rumah sakit umum. Dia berusia 85 tahun. Tidak ada penghormatan, tidak ada upacara kenegaraan, tidak ada komunike. Dia dikremasi tanpa publik. Jenazahnya tidak pernah kembali ke Rusia. Tidak ada yang berbicara untuknya. Namanya, yang selama bertahun-tahun berarti kekuasaan dan ketakutan, akhirnya berubah menjadi baris singkat di surat kabar. Putri Stalin meninggal di Amerika Serikat. Molotov, birokrat yang tak pernah melepas jabatan. Molotov tetap bangun pada jam yang sama, bahkan ketika usianya sudah lebih dari 80, seolah jadwal komite pusat tidak pernah terhapus dari jam internalnya, dan hal pertama yang dia lakukan sebelum berbicara dengan siapapun atau memeriksa surat-surat adalah berpakaian seperti yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kemeja tertutup, jaket, dasi ketat, dan ekspresi tetap, seolah dia masih harus masuk ke ruang rapat untuk membahas arah negara. Dia sudah tidak memegang jabatan apapun selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak memiliki asisten, sekretaris, atau pengawal. Tidak ada yang menunggunya di luar rumahnya. Tetapi dia terus bertindak seolah-olah Politbiro masih berfungsi dan dia harus mencatat semuanya. Dia tinggal di apartemen sederhana di Moskow, tanpa hiasan, tanpa kunjungan, bersama istrinya Polina, orang yang sama yang telah dibersihkan bersamanya dan yang juga tahu betul bahwa tidak ada cara untuk memulai lagi, tetapi tetap duduk di dapur membaca laporan-laporan lama, seolah-olah itu masih penting.
Dia telah dikeluarkan dari partai pada tahun 1962 karena menentang reformasi Khrushchev tanpa skandal publik atau berita utama yang bising, tetapi dengan kejelasan hukuman yang tegas. Dari satu hari ke hari berikutnya, dia berhenti menjadi orang yang telah bernegosiasi dengan Hitler dan Roosevelt untuk menjadi pensiunan tanpa mimbar, tanpa audiens, dan tanpa sejarah resmi. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang mengutipnya, dan jika ada yang mengenalinya di jalan, mereka hanya menyapanya dengan gerakan singkat, karena hormat atau kebiasaan. Dia tidak mengeluh. Dia keluar untuk berjalan-jalan pada jam-jam yang tidak bertepatan dengan jam kantor pemerintah, berjalan di jalan-jalan sekunder, dengan dokumen terlipat di saku, seolah dia masih menunggu seseorang untuk bertanya tentang laporan terakhir. Kadang-kadang beberapa tetangga menyapanya. Dia menjawab dengan anggukan kepala yang kering dan terus berjalan lurus, tanpa menunjukkan ketidaknyamanan atau rasa syukur. Selama bertahun-tahun satu-satunya yang melewati batasan itu adalah jurnalis Felix Chuev, yang secara teratur mengunjunginya dan duduk di depannya selama berjam-jam dengan perekam menyala, sementara Molotov berbicara seolah-olah waktu tidak berlalu, seolah-olah perang dingin masih aktif dan partai masih bisa memulihkannya. Dia mengingat angka-angka, frasa-frasa verbatim dari pertemuan, detail-detail perjanjian, nama-nama yang tidak ada lagi yang menggunakannya. Dia tidak menunjukkan keraguan, dia tidak mengakui kesalahan, dia tidak mengoreksi satu baris pun dari apa yang telah dia pertahankan selama rezim Stalin. Dia membenarkan pembersihan dengan nada yang sama seperti orang lain berbicara tentang anggaran. Dia menyebutkan kematian sebagai elemen yang diperlukan sebagai perhitungan dalam sebuah strategi. Dan setiap kali Chuev mencoba mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, dia hanya melanjutkan dengan topik lain, ingatan lain, keseimbangan lain. Dia tidak pernah kehilangan jejak. Pada tahun 70-an dan 80-an, ketika banyak mantan pemimpin sudah pensiun ke dalam bayang-bayang atau mencoba mengubah retorika mereka, Molotov bersikeras bahwa pemecatannya adalah kesalahan sementara. Dia menulis surat kepada Komite Pusat, meminta pertemuan, mengirimkan dokumen dengan koreksi ideologis, membela Marxisme-Leninisme, seolah-olah dia masih bisa mempengaruhi sesuatu. Dia bahkan menulis esai lengkap yang tidak ada yang membacanya tentang dasar-dasar doktrinal kebijakan luar negeri Soviet. Dia tinggal bersama Polina dalam kondisi sederhana, dengan pensiun negara, perpustakaan pribadi, televisi yang hampir tidak mereka perhatikan, dan percakapan yang lebih merupakan rekonstruksi masa lalu daripada pertukaran nyata tentang masa kini. Mereka berbicara tentang Tiongkok, tentang Afrika, tentang Partai Komunis Dunia, seolah-olah mereka masih memiliki buletin yang sama yang dulu datang dengan stempel resmi. Tidak ada yang menjawab mereka, tetapi mereka tetap berbicara. Ketika Gorbachev mulai naik di dalam partai, Molotov percaya bahwa akhirnya dia akan direhabilitasi. Dia mengirim lebih banyak surat, bersikeras dengan argumen baru, meminta agar kartu keanggotaannya dikembalikan. Dia tidak meminta jabatan, tidak meminta visibilitas. Dia meminta untuk kembali eksis di dalam partai. Dia mengatakan bahwa dia setia, bahwa dia tidak pernah menyimpang, bahwa dia tidak pernah mengkhianati prinsip-prinsip. Bagi banyak orang, dia adalah sisa-sisa masa lalu, sebuah bagian yang tidak lagi cocok dalam struktur apapun, tetapi dia melihat dirinya sebagai seorang prajurit yang disiplin yang terus menunggu perintah yang benar. Pada tahun 1984 dia diterima kembali, tanpa upacara, tanpa siaran pers, tanpa pidato. Itu adalah keputusan administratif, cara untuk menutup pintu dengan elegan. Baginya itu sudah cukup. Dia tidak bertanya apa-apa, tidak berterima kasih. Dia hanya menyimpan kartu baru di laci meja dan kembali duduk di depan dokumen-dokumennya. Setahun kemudian kesehatannya mulai memburuk. Dia terus menerima Chuev, terus berbicara seperti biasa, tetapi dengan jeda yang lebih panjang, dengan kekuatan yang lebih sedikit, dengan keheningan yang sebelumnya tidak ada. Ingatannya berfungsi, tetapi tubuhnya tidak. Dia meninggal pada tahun 1986 di Moskow pada usia 96 tahun. Tidak ada pemakaman kenegaraan, tidak ada pidato, tidak ada antrean warga atau bunga dari Kremlin. Dia dimakamkan di Novodevichy,
bersama nama-nama penting lainnya, tetapi tanpa tanda-tanda yang mengidentifikasinya seperti dulu. Makamnya hanya memiliki namanya, jabatannya, dan tidak ada yang lain. Tidak disebutkan bahwa dia menandatangani fakta dengan Hitler. Tidak disebutkan bahwa dia menyetujui eksekusi massal. Tidak disebutkan bahwa dia adalah salah satu bagian sentral dari aparat Soviet yang paling keras. Juga tidak disebutkan bahwa, hingga hari terakhir, dia bertindak seolah-olah semua itu bermanfaat. Karena dia tidak pernah berhenti menulis laporan, mengoreksi pidato, berbicara tentang partai seolah-olah masih hidup. Dia tidak pernah meminta maaf. Dia tidak pernah berubah pikiran. Dia tidak pernah mengakui bahwa waktu telah meninggalkannya. Sisa-sisa Kekaisaran Brezhnev, kemerosotan tanpa warisan. Pukul 8.30 pagi, pengawal mengetuk pintu seperti setiap hari, menunggu beberapa detik tanpa jawaban dan mendorong gagang pintu tanpa pemberitahuan, dengan rutinitas yang sama seperti biasa tetapi dengan kegelisahan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Brezhnev terbaring telentang, tak bergerak, dengan bibir ungu dan mata setengah terbuka. Mereka mencoba menggunakan defibrilator portabel, tetapi alat itu gagal sejak percobaan pertama, dan ketika Dr. Dacha tiba, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pukul 9.30, kabel-kabel resmi mengkonfirmasi berita itu. Sekretaris Jenderal telah meninggal. Tidak ada drama dalam komunike. Tidak ada detail yang diberikan. Hanya sebuah kalimat pendek yang memberitahu dunia bahwa pemimpin Uni Soviet baru saja meninggalkan jabatannya untuk terakhir kalinya. Selama tahun-tahun terakhirnya, tubuh Brezhnev telah menjadi mesin yang nyaris tidak merespons. Dia berjalan dengan langkah lambat, dengan kaki menyeret karpet dan lengan ditopang oleh asisten yang membantunya agar tidak pingsan di depan umum. Lidahnya bengkak, kelopak matanya turun, rahangnya kaku dan napasnya membutuhkan semakin banyak usaha. Dia berbicara dengan suara rendah, dengan kalimat canggung yang tidak ada yang mengoreksi, dan menandatangani dokumen yang orang lain rancang. Meskipun demikian, dia terus muncul di semua acara resmi, mengenakan setelan berat, dirias selama berjam-jam, dengan alis yang terpasang di tempatnya dan wajah tertutup lapisan bedak yang mencoba menyamarkan dekomposisi yang terlihat. Di Kremlin, semua orang tahu bahwa dia tidak lagi membuat keputusan, tetapi tidak ada yang berani memecatnya dari jabatannya. Keseimbangan harus dipertahankan hingga hari terakhir. Di lingkungannya, segalanya juga berantakan. Galina, putrinya, telah lama menghilang dari pertemuan keluarga. Laporan keamanan merinci penangkapan karena skandal di hotel, hubungan dengan penjual perhiasan ilegal, dan mabuk-mabukan yang berakhir di klinik psikiatri. Dia telah bertengkar dengan setengah komite pusat dan telah mendapatkan penolakan dari banyak orang yang sebelumnya hanya menghormatinya karena nama keluarganya. Dia mengurung diri di apartemennya selama berminggu-minggu, tanpa melihat siapapun, tanpa menjawab panggilan. Putranya, Yuri, sebaliknya, menjaga profil rendah. Dia bekerja di Kementerian Perdagangan Luar Negeri, tanpa menonjol, tanpa membuat keributan. Setelah kematian ayahnya, dia mencoba menjauh dari sorotan publik, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Pada tahun 90-an dia muncul dalam penyelidikan korupsi, meskipun dia tidak pernah dituntut. Dia akhirnya di Swiss, tanpa jabatan, tanpa kekayaan, dan tanpa keinginan untuk kembali berjuang demi warisan yang tidak lagi berguna. Istrinya Victoria menghabiskan tahun-tahun berikutnya seolah-olah dia diawasi oleh pengepungan tak terlihat. Komite pusat mencabut tunjangan-tunjangannya, melarangnya berbicara kepada pers, dan menempatkan pengawasan di jalannya. Kadang-kadang mereka membiarkannya mengunjungi makam suaminya di Kremlin, tetapi selalu dengan pengawalan. Dia menyimpan di rumahnya sebuah kotak berisi medali Leonid, yakin bahwa itulah satu-satunya yang tersisa baginya. Dekorasi yang paling terlihat telah ditarik dan dikembalikan ke negara. Citra suaminya mulai menghilang dari buku-buku, dari buku pelajaran sekolah, dari dinding-dinding bangunan resmi. Sosoknya perlahan-lahan menjadi bagian dari masa lalu yang tidak nyaman, yang tidak ingin diingat siapapun. Selama pemakaman, jenazah dipamerkan dengan riasan tebal, bunga-bunga yang diatur rapi dan pementasan yang tidak mengatakan apa-apa. Para pemimpin partai mengelilinginya dalam diam, dengan wajah netral dan tangan terlipat. Tidak ada tangisan, tidak ada emosi yang terlihat. Andropov berbicara dengan pidato yang dingin,
ditulis oleh orang lain, dibaca dengan presisi orang yang tahu bahwa tujuannya bukan untuk memberikan penghormatan, melainkan untuk memastikan kelangsungan. Tidak ada yang menyebutkan kemerosotan, bulan-bulan kebingungan, keheningan, kelupaan. Tidak ada yang menyebutkan kemunduran. Mereka menguburkannya seperti seorang jenderal, dengan penghormatan otomatis. Karena yang penting adalah sistem tidak runtuh terlalu cepat. Setelah kematiannya, sosok Brezhnev kehilangan semua kilau. Apa yang selama bertahun-tahun menjadi simbol stabilitas diubah menjadi karikatur. Dalam program televisi, mulai beredar tiruan yang menampilkannya tertidur, bergumam pidato, mengulang frasa tanpa arti. Para komedian menggunakannya sebagai citra stagnasi. Namanya menghilang dari jalanan, sekolah, dan patung. Bahkan kota yang telah dinamai ulang untuk menghormatinya mendapatkan kembali nama lamanya. Wajahnya yang dulu menghiasi uang kertas dan poster dipindahkan ke bagian belakang museum tanpa label. Tidak ada yang berbicara tentang dia lagi dengan lantang. Hanya sebagai contoh dari apa yang tidak boleh terjadi lagi. Galina mengakhiri hidupnya di antara rawat inap, rumah sakit, klinik psikiatri, dan kunjungan sporadis dari birokrat yang lebih mengendalikannya daripada menghiburnya. Dia meninggal tanpa berita di koran, tanpa bunga resmi, tanpa pengakuan. Yuri terus tinggal di luar negeri, tanpa wawancara, tanpa skandal, tanpa masa lalu yang terlihat. Victoria, janda itu, hidup sedikit lebih lama, terkurung di antara potret-potret lama, dengan televisi menyala sepanjang hari dan tanpa menerima undangan untuk acara resmi apapun. Bagi sejarah negara, keluarga Brezhnev direduksi menjadi catatan sekunder, sebutan singkat, epigraf dalam buku-buku pelajaran. Selama lebih dari 1 dekade, Leonid Brezhnev telah menjadi wajah kekuasaan Soviet. Dia muncul di pabrik-pabrik, di tambang-tambang, di parade-parade, di pameran pertanian. Dia memiliki begitu banyak medali di dadanya sehingga sulit untuk dihitung. Dia membaca pidato-pidato tanpa akhir yang sedikit diingat, menandatangani dekret yang ditulis orang lain, tersenyum dengan susah payah di depan setiap kamera. Tetapi di tahap terakhirnya, hampir tidak ada yang tersisa dari itu. Hanya tersisa tubuh yang hancur, seorang putri yang tidak stabil, seorang putra yang tanpa arah, dan seorang istri yang diabaikan. Ketika dokter membawanya keluar dari daca pagi itu, tidak ada upacara, tidak ada protokol, hanya instruksi kering. Bawa dia ke Kremlin, begitulah mereka menutup siklus, tanpa kata-kata, tanpa warisan, tanpa peninggalan. Nina Khrushcheva, sang cucu yang memilih mengajar daripada berpidato. Nina mendorong pintu kantornya dengan keyakinan yang sama, seperti dia telah bergerak di lorong-lorong The New School, sebuah universitas swasta di New York, tempat dia mengajar politik internasional tanpa meninggikan suara atau mencari perhatian. Mahasiswa menghormatinya karena pekerjaannya, karena caranya yang jelas dalam menjelaskan konflik global, dan karena ketelitiannya dengan sumber. Beberapa dari mereka pernah mendengar nama belakangnya sebelumnya dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan pemimpin Soviet abad lalu, tetapi tidak banyak yang berani bertanya. Ketika ada yang bertanya, dia menjawab tanpa basa-basi. Ya, saya adalah cucu Nikita Khrushchev. Kakeknya adalah salah satu nama terberat abad Soviet. Dia memerintah setelah Stalin, mengecam kejahatan rezim, membuka kamp-kamp, meredakan ketegangan dengan Barat, dan berada di ambang konflik nuklir karena masalah rudal di Kuba. Surat kabar Barat menggambarkannya sebagai pria impulsif, dengan reputasi memukul sepatu di PBB, dan di rumah dia dikenang sebagai kakek yang berbicara keras, menanam jagung, dan tidak menghindari diskusi. Dia suka makan di rumah, tidak percaya pada perjamuan resmi, dan memiliki keluarga yang tidak hidup dalam kemewahan. Di antara anak-anaknya adalah Yulia, ibu Nina, yang selalu menjauh dari sorotan publik, terlepas dari politik dan kronik yang menjadikan nama belakang Khrushchev sebagai simbol perpecahan dan reformasi sekaligus. Sejak muda, Nina tertarik pada bahasa, nuansa antar bahasa, dan cara narasi dapat membentuk citra suatu negara. Dia belajar sastra komparatif, mempelajari beberapa bahasa, dan menyelesaikan gelar doktornya di Princeton, sudah menetap di Amerika Serikat, di mana dia tiba setelah menghabiskan sebagian masa kecilnya di Moskow.
Pada masa itu, memiliki nama belakang itu tidak membuka pintu. Justru sebaliknya, dia tidak mencari beasiswa karena asal-usulnya atau memanfaatkan koneksi. Dia hanya belajar, bekerja, menerbitkan, dan ketika dia menyelesaikan pendidikannya, dia memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat, mengajar, dan membangun jalannya sendiri jauh dari label. Pada tahun-tahun awalnya sebagai profesor, dia mengambil kursus minor, menulis artikel akademik tentang kebijakan luar negeri, menganalisis pidato resmi, dan mulai membangun karier tanpa tergesa-gesa tetapi tanpa henti. Dia tidak pernah menggunakan nama belakangnya sebagai klaim atau sebagai perisai. Di kelasnya dia fokus pada data, sumber, dan dokumen. Kadang-kadang seseorang menyebut Kuba atau Berlin, dan dia mengutip kakeknya sebagai referensi langsung, tetapi tanpa nostalgia, tanpa mengubahnya menjadi kisah pribadi. Dia adalah sosok sejarah, bukan mitos keluarga. Seiring waktu, dia mulai menerbitkan buku. Yang pertama adalah penelitian tentang bagaimana media Amerika menggambarkan Rusia setelah Perang Dingin. Kemudian muncul esai yang lebih luas, di mana dia menganalisis sosok Putin, strategi propaganda, kepemimpinan otoriter abad ke-21, dan cara warisan Soviet terus mengondisikan politik internasional. Dia tidak menulis dari kebencian atau dari aktivisme. Dia menulis dengan arsip di tangan, dengan wawancara terverifikasi, dengan dokumen rahasia, dengan pidato yang dianotasi dan dibandingkan. Itu menarik perhatian media internasional. Mereka mengundangnya untuk wawancara, ke meja bundar, ke ceramah di universitas-universitas di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Dia menerima dengan senang hati, tetapi selalu memaksakan aturannya. Tidak ada penghormatan, tidak ada biografi keluarga, tidak ada mengubah sejarah menjadi tontonan. Di apartemennya di Manhattan, ada buku-buku di mana-mana, clipping koran yang diurutkan berdasarkan tanggal, foto-foto lama, dan folder dengan surat menyurat pribadi. Dia punya foto kakeknya hitam putih, tertawa dengan jagung di tangan saat perjalanan ke pedesaan, tapi dia tidak menggantungnya. Dia menyimpannya bersama foto-foto keluarga lainnya, tanpa bingkai yang terlihat. Tidak ada medali atau patung, tidak ada simbol Kremlin, tidak ada kenang-kenangan resmi. Hanya folder, teks yang ditandai, buku catatan dengan catatan, dan cangkir dengan peta Uni Soviet, yang terkadang dia gunakan untuk menjelaskan perbatasan atau migrasi di kelas. Murid-muridnya mengenalnya sebagai profesor, bukan sebagai cucu siapapun. Mereka menghormatinya karena cara dia membongkar pidato, karena kejernihannya, karena ketegasannya tanpa kesombongan. Dia menghindari media sosial, tidak muncul di acara sensasional, dan tidak mengomentari masalah Rusia dengan provokasi. Dia berbicara ketika harus berbicara. Dia menjelaskan. Dia mendokumentasikan. Dia menunjukkan tanggal. Dia membandingkan sumber. Dia percaya pada bukti, bukan pada label. Di waktu luangnya dia berjalan-jalan di taman, membaca di kafe, membalas email akademik, dan menjaga rutinitas yang tenang, tanpa perlu membenarkan dari mana dia berasal atau kemana dia pergi. Terkadang dia menerima surat dari Rusia. Beberapa dari mereka adalah nostalgia periode Khrushchev, yang lain dari orang-orang yang ingin memahami lebih baik apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Dia membaca semuanya. Beberapa dia jawab, terutama yang datang dari orang tua yang mengalami perubahan pada masa itu dan sekarang ingin menceritakan bagian mereka. Dia mengatakan bahwa cerita-cerita itu juga penting. Dia tidak memiliki jabatan, tidak termasuk dalam partai apapun, tidak mewakili siapapun. Dia hidup sebagai warga negara biasa, sebagai profesor, sebagai peneliti. Dia tidak pernah meminta bantuan dari negara Rusia. Dia tidak pernah diundang ke acara resmi, dan dia juga tidak pernah menunggunya. Hari ini namanya muncul di artikel, esai, konferensi, tapi bukan sebagai keturunan, sebagai penulis, sebagai analis, sebagai profesor yang mempelajari bagaimana citra negara dibangun dan bagaimana masa lalu menyelinap ke setiap pidato saat ini. Di mejanya, di samping komputer, ada buku catatan dengan tanggal, setumpuk teks yang belum dikoreksi, dan folder dengan materi pelajaran. Terkadang, saat dia memberikan penjelasan tentang sejarah Soviet, beberapa siswa bertanya apakah dia pernah ke Kremlin. Dia tersenyum, berhenti sejenak dan menjawab, ya, itu sudah lama sekali.
dan dia melanjutkan pelajaran seolah itu bukan apa-apa. Alexander Burdonsky, sutradara yang menghapus Stalin dari hidupnya. Setiap pagi, Alexander berjalan kaki menempuh rute yang sama menuju Teater Angkatan Darat Rusia, terbungkus syal usangnya dengan papan klip di bawah lengan dan ekspresi serius yang sudah dikenal rekan-rekannya sejak lama. Dia tidak membutuhkan identifikasi atau salam khusus. Dia adalah sutradara dengan tatapan yang tepat dan ritme yang akurat, yang akan mengulang satu adegan 10 kali jika perlu, tetapi tidak pernah meninggikan suara. Di teater, mereka tahu bahwa nama aslinya tidak tertera dimanapun. Dia telah menandatangani dokumen pertamanya sebagai Alexander Burdonsky, menggunakan nama keluarga ibunya, dan sejak saat itu tidak pernah sekalipun dia menyebutkan dengan lantang bahwa dia lahir sebagai Alexander Vasilievich Stalin, putra Jenderal Vasily Stalin dan cucu langsung dari pemimpin yang telah memerintah dengan tangan besi selama setengah abad Soviet. Di Moskow, di kalangan kolega, tidak ada yang membicarakan masalah itu. Mereka mengenalnya sebagai Sasha, orang yang tidak menerima wawancara, yang tidak mengajukan diri untuk penghargaan, yang mengoreksi dengan catatan tulisan tangan apapun yang tidak sesuai di atas panggung. Jelas bahwa dia telah membuat keputusan sejak awal, mengubur nama keluarga yang orang lain akan ubah menjadi semacam perisai. Apa yang bagi banyak orang adalah warisan, baginya adalah beban. Dan dia meninggalkannya seperti orang yang memutuskan untuk memotong kabel berbahaya tanpa memberitahu siapapun. Masa kecilnya adalah kekacauan yang dikendalikan oleh keheningan. Dia tumbuh di rumah di mana ayahnya bergantian antara teriakan, ketidakhadiran, dan penghinaan. Setelah kematian Iosif Stalin, Vasily dibersihkan, dituduh, dihapus dari panggung publik, dan bersamanya dia menyeret putranya ke kehidupan yang penuh dengan perpindahan. Rumah-rumah tempat mereka tidak tinggal lebih dari beberapa bulan, tutor yang datang dan pergi, dan ibu tiri yang memukuli Alexander ketika tidak ada yang melihat. Ibu kandungnya tidak ada. Dia tidak pernah kembali. Sedikit yang dia ingat tentang ibunya adalah gambar-gambar lepas, dan tidak ada percakapan utuh. Pada usia 7 tahun, dia dikeluarkan dari rumah itu tanpa pemberitahuan atau perpisahan dan dikirim bersama keluarga yang tidak tahu apakah mereka menerimanya sebagai hukuman atau sebagai perlindungan. Tidak ada yang menjelaskan apapun padanya. Yang dia pahami adalah bahwa nama keluarganya adalah sesuatu yang tidak boleh dia ucapkan. Di sekolah, sementara yang lain melafalkan bait-bait patriotik, dia belajar membaca isyarat orang dewasa yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata untuk mendeteksi kapan sebuah frasa berbahaya dan untuk diam ketika topik beralih ke silsilahnya. Nama keluarga Stalin bukan lagi hanya sebuah kata, itu adalah alarm. Teater muncul sebagai tempat perlindungan. Tidak membutuhkan garis keturunan, hanya disiplin, kesabaran, dan pendengaran. Alexander berlatih dengan meniru para maestro, mencatat setiap perubahan adegan, setiap jeda yang efektif, setiap gerakan yang mengubah nada sebuah karya tanpa merusaknya. Dia tidak pernah berimprovisasi, dia mengulang, dia berlatih, dia memoles, dia terobsesi agar semuanya mengalir, bukan karena perfeksionisme estetika, melainkan karena dia tidak tahan dengan suara yang dipaksakan. Ketika dia mulai menyutradarai secara resmi, dia memilih teks-teks yang rumit, cerita dengan karakter-karakter yang hancur, karya-karya di mana tidak ada yang menjadi pahlawan atau korban. Dia menyukai keheningan yang panjang, gerakan-gerakan kecil, luka-luka yang tidak disebutkan tetapi terlihat. Beberapa orang mengatakan bahwa karyanya terlalu padat, yang lain bahwa mereka tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Dia tidak berdebat, dia hanya mengoreksi. Satu-satunya pengecualian terhadap sikap tertutupnya adalah hubungannya dengan Svetlana Alliluyeva, bibinya putri diktator yang juga telah melarikan diri dari nama keluarga itu. Mereka berjalan bersama di jalanan yang sepi, berbicara tentang buku, tentang masa kanak-kanak, tentang bagaimana ingatan mendistorsi segalanya. Mereka tidak pernah menyebut Iosif, tidak perlu. Dalam keheningan yang dibagikan itu terdapat segala sesuatu yang tidak ingin mereka jelaskan. Di teater, asistennya tahu bahwa jika sebuah adegan tidak berjalan, Alexander akan duduk diam, tetap diam sejenak, lalu meminta untuk mengulanginya tanpa mengubah suara. Terkadang dia meninggalkan catatan yang tepat.
Turunkan cahaya 2 poin. Jeda sebelum menghela napas. Geser kursi 3 langkah ke kiri. Dia tidak pernah mengatakan ada yang salah. Dia hanya menyesuaikannya. Dia juga tidak mengizinkan penghormatan atau acara atas namanya. Ketika seseorang mencoba menghubungkannya dengan sosok kakeknya, jawabannya kering, singkat, definitif. Suatu kali, seorang jurnalis bertanya apakah dia merasa bangga berasal dari mana dia berasal. Alexander menunduk, mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia dan pergi tanpa menambahkan apapun. Dia hidup sendirian, tanpa asisten, tanpa sopir, tanpa penghormatan yang tergantung di dinding. Dia memiliki buku, naskah yang ditandai, rekaman latihan, dan perekam suara yang dia gunakan untuk meninjau dialog, seolah-olah dia belajar bernapas lagi. Jika dalam percakapan seseorang menyebut Stalin, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu topik itu meredup dengan sendirinya. Bukan karena dendam, melainkan untuk pertahanan diri. Dia telah belajar untuk bertahan hidup tanpa mengekspos dirinya. Dia meninggal pada tahun 2017 pada usia 75 tahun. Berita itu disiarkan oleh beberapa media teater, beberapa kolega menulis catatan singkat, dan beberapa teater meninjau rekaman mereka. Tidak ada pidato, tidak ada karangan bunga resmi, tidak ada acara publik. Dia dimakamkan tanpa kemewahan, ditemani oleh mereka yang berbagi panggung, latihan dan kopi dengannya tanpa sorotan utama. Di nisannya tidak ada kata Stalin, hanya nama pilihannya, Alexander Burdonsky, sutradara teater. Tidak lebih. Apa yang dia tinggalkan tidak ada di buku sejarah atau arsip keluarga. Itu ada dalam pementasan yang masih dikenang di lorong-lorong teater, dalam catatan-catatan yang disimpan asistennya seolah-olah itu peta, dalam rekaman latihan di mana suara-suara pecah tepat pada detik yang dia inginkan. Dia tidak ingin mengklaim siapapun, dia tidak ingin menghapus apapun, dia hanya memilih untuk hidup tanpa nama keluarga yang menindasnya, dan dia berhasil. Irina Gorbachova, dokter yang merawat ayahnya sampai akhir. Irina meninggalkan rumah sakit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan dokumen di tangan dan pandangan tertuju ke tanah. Mereka baru saja menyelesaikan pemeriksaan lain untuk Raisa, ibunya, dan meskipun laporan itu bukan yang terburuk, mereka sudah membicarakan perawatan berkelanjutan dan siklus yang panjang. Saat itu tahun 1998, dan selama berbulan-bulan, semuanya berpusat pada laporan medis yang datang dari Jerman setiap minggu. Mikhail Gorbachev masih melakukan perjalanan, wawancara, dan konferensi. Tetapi Irina lah yang mengurus segalanya, mulai dari transportasi hingga jadwal. Tidak ada yang memintanya. Dia melakukannya karena dia tahu bagaimana semuanya bekerja dari dalam, karena dia mengenal rumah sakit dan tahu pintu mana yang harus diketuk tanpa terjebak dalam birokrasi. Dia telah belajar kedokteran, mengambil spesialisasi endokrinologi, dan telah bertahun-tahun bekerja di klinik, universitas, dan shift. Dia tidak pernah mencari sorotan. Dia tidak memberikan wawancara, tidak menghadiri acara resmi, tidak berbicara di media. Sementara banyak putri pemimpin beradaptasi dengan jabatan publik, dia memilih untuk melanjutkan rutinitas jaga dan mengajar. Dia menikah muda, memiliki 2 putri, Ksenia dan Anastasia, dan menjalani kehidupan yang tenang, teratur, tanpa kejutan. Terkadang ayahnya memanggilnya untuk meninjau laporan, menerjemahkan beberapa teks, membantu dengan jadwal. Dia melakukannya tanpa kamera, tanpa foto, tanpa protokol, dan kembali ke rutinitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Irina adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap dekat. Bukan sebagai tokoh politik, melainkan sebagai bagian dari lingkaran dalamnya. Mereka berbicara dengan penuh kepercayaan. Terkadang mereka meninjau keputusan masa lalu, tanpa celaan. Dia menjelaskan apa yang ada di balik reformasi tertentu. Dia mendengarkan, bertanya, mengoreksi nama, menandai judul di surat kabar, memotong artikel. Dia juga mengelola panggilan, mengatur kunjungan, membalas surat yang datang tanpa henti. Ketika Raisa didiagnosis menderita leukemia, Irina mengurus semuanya. Dia membawa ibunya ke klinik-klinik spesialis, meminta pendapat dari berbagai tim, mengatur obat-obatan, meninjau setiap protokol,
Dia tidur di tempat tidur lipat di dalam rumah sakit, menghabiskan malam-malam membaca penelitian dan mencatat detail yang mungkin berguna di kemudian hari. Gorbachev kelelahan. Dia jarang keluar, sedikit bicara. Irina melindunginya dalam hal praktis, emosional, dan logistik. Ketika Raisa meninggal, Irina lah yang mengatur segalanya. Pemindahan, pakaian, dokumen, karangan bunga. Tanpa drama, tanpa pidato. Seolah dia telah melakukannya ribuan kali. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Gorbachev menjadi rutinitas barunya. Dia tidak memiliki gelar yang muluk-muluk. Dia adalah wakil presiden, tetapi pada kenyataannya dialah yang membuka kantor, memeriksa email, mengarsipkan dokumen, mengoreksi teks, dan mengoordinasikan pertemuan. Dia tidak menjadi pusat perhatian, tetapi dia berada di balik setiap acara, setiap konferensi, setiap kontak dengan luar negeri. Dalam perjalanan ke Italia, dia mengatur seluruh jadwal dengan presisi yang masih diingat oleh para penyelenggara. Sementara ayahnya mendedikasikan dirinya untuk menerima penghargaan dan memberikan ceramah, Irina memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Di rumahnya tidak ada medali, patung, atau potret resmi yang tergantung. Dia menyimpan foto keluarga, buku catatan dengan tulisan Raisa, dan salinan buku harian Anne Frank yang penuh dengan tanda. Ksenia, putri sulungnya, bekerja di bidang budaya. Anastasia, yang bungsu, adalah seorang arsitek. Tidak ada dari mereka yang menggunakan nama belakang sebagai paspor. Irina telah menjelaskan kepada mereka sejak kecil bahwa nama belakang bisa menjadi beban, tetapi tidak bisa membuka pintu tanpa konsekuensi. Pada tahun 2011, selama acara penghormatan ulang tahun ke-80 ayahnya, Irina berbicara di depan umum untuk pertama kalinya. Dia tidak membawa catatan. Dia berterima kasih kepada mereka yang hadir, mengingatkan bahwa nama Gorbachev menimbulkan rasa hormat sekaligus ketidaknyamanan, dan meminta agar sejarah abad ke-20 dibaca tanpa tepuk tangan atau kecaman. Tidak ada tepuk tangan panjang, dia tidak mengharapkannya. Selama tahun-tahun berikutnya, dia tetap seperti biasa. Terkadang dia diundang ke acara-acara tentang kesehatan atau hak-hak sipil. Jika dia menerimanya, itu untuk berbicara tentang apa yang dia ketahui, manajemen, perawatan, pengarsipan, bukan tentang politik. Dia tidak pernah mencari jabatan, dia tidak menerima tawaran dari partai-partai, dia tidak pernah ingin memimpin apapun. Dia pergi, berbicara, lalu kembali. Ketika Gorbachev mulai memburuk, Irina mengulang apa yang telah dia lakukan dengan ibunya. Dia menyiapkan laporan medis, mengatur kunjungan, berbicara dengan dokter Rusia dan asing. Selama beberapa bulan terakhir, dia selalu dekat. Dia berbicara sedikit. Dia hanya menjawab ketika ayahnya memintanya. Dia terus mencatat di buku catatan yang sama. Ketika dia meninggal, dialah yang menandatangani dokumen, yang mengatur pemakaman, yang menerima pengunjung. Hari ini dia masih tinggal di Moskow. Dia mengurus urusan yayasan, menjawab pertanyaan sejarawan, meninjau manuskrip, menyimpan arsip. Dia tidak muncul di televisi, tidak berpartisipasi dalam debat, tidak memberikan pernyataan tentang pemerintah atau masalah saat ini. Dia menjaga kantor seperti semula, dengan buku-buku dalam urutan yang sama dan dokumen-dokumen yang diklasifikasikan. Di salah satu laci, ada surat tulisan tangan Gorbachev yang ditujukan kepadanya. Irina pernah membacanya. Dia belum menunjukkannya. Dan dia tidak berniat melakukannya. Tatiana Yumasheva, ahli strategi yang menulis kalimat terakhir abad Soviet. Tatiana memasuki Kremlin tanpa menunjukkan kredensial apapun, melintasi koridor seolah-olah itu adalah bagian dari taman rumahnya, dan tidak berhenti untuk menyapa siapapun, karena semua orang sudah tahu siapa dia. Tidak perlu memperkenalkan atau mengumumkannya. Dia membawa tas kecil, buku catatan penuh tulisan, dan telepon yang berdering setiap kali ayahnya membutuhkan sesuatu. Sejak pertengahan 90-an, sosoknya tidak memiliki pangkat resmi atau kantor dengan plakat, tetapi dia ada di mana-mana. Dalam pertemuan, dalam keputusan, dalam koreksi pidato yang kemudian dibaca ayahnya di depan umum seolah-olah itu miliknya. Dia tidak muncul dalam struktur pemerintahan, tidak terdaftar dalam bagan organisasi, tidak berbicara dengan pers,
tetapi para menteri dan penasihat berkonsultasi dengannya seolah-olah dia adalah kepala staf. Selama kampanye 96 ketika survei berada di titik terendah dan Presiden Yeltsin tampak lebih dekat dengan pengunduran diri daripada kemenangan, dialah yang mendukung seluruh rencana. Dia mengumpulkan penasihat, membawa konsultan citra, memvalidasi frasa pidato baru, mengatur strategi untuk menyajikan ayahnya sebagai satu-satunya rem untuk kembalinya komunisme. Semuanya melewati tangannya. Dia tidak menandatangani apapun, tetapi semua yang penting akhirnya dia tinjau. Setelah pemilihan, perannya tidak lagi sunyi. Dia tidak mengubah status atau meminta pengakuan. Dia hanya terus bekerja. Dia berkoordinasi dengan menteri, berbicara dengan pengusaha, duduk dengan pejabat media, dan memutuskan jadwal, audiens, pesan. Hubungannya dengan Boris Berezovsky sangat menentukan untuk mengendalikan saluran televisi, dan kepercayaannya pada Anatoly Chubais memungkinkan untuk menentukan posisi baru di dalam pemerintahan tanpa memprovokasi pertengkaran internal. Dia meninjau folder, menandai paragraf, mencoret baris, mengoreksi tanggal, semuanya dari telepon. Dia tidak memberi perintah, tetapi tidak ada yang berani melanggar sarannya. Ketika kesehatan Yeltsin mulai memburuk secara serius, di tengah krisis ekonomi tahun 98, Tatiana lah yang mengurus semuanya. Dia memiliki angka medis yang tercatat dalam buku catatan. Dia tahu tingkat tekanan darah, perawatan, kontraindikasi, tanggal-tanggal kritis. Dia mengendalikan kalender untuk menghindari pertemuan yang bertepatan dengan hari-hari di mana ayahnya bahkan tidak bisa berdiri. Dalam minggu-minggu tersulit, dia tidur di Kremlin, di sebuah kamar darurat di samping kantor kepresidenan, hanya untuk memastikan tidak ada informasi yang bocor. Di tengah semua itu, dia menikah dengan Valentin Yumashev, seorang jurnalis yang mengenal koridor kekuasaan sebaik dirinya. Dia pernah menjadi penulis pidato, lalu kepala staf, dan akhirnya menjadi penghubung informal antara kepresidenan dan media. Bersama-sama mereka adalah inti keras yang membuat keputusan ketika presiden tidak dalam kondisi. Para menteri memanggil mereka keluarga tanpa sarkasme. Mereka berkoordinasi dengan oligarki, menyusun tanggapan, menganalisis pergerakan internal, menegosiasikan posisi. Tidak ada yang bisa menggerakkan satu bidak pun tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Pada tahun 1999, menjelang akhir masa jabatan, dan tidak ada yang meragukan bahwa Yeltsin tidak akan menyelesaikan masa jabatannya dengan kuat, Tatiana berpartisipasi langsung dalam pemilihan pengganti. Mereka menyingkirkan beberapa nama sampai mereka menemukan nama yang sedikit diketahui, Vladimir Putin. Dia memiliki pengalaman, berasal dari lingkaran keamanan, pernah bertugas di Saint Petersburg, dan tidak menimbulkan kecurigaan di antara kelompok paling konservatif. Bagi Tatiana, itu adalah pilihan yang paling bisa dikendalikan. Dia berpartisipasi dalam persiapan pengumuman, membaca draft, menyesuaikan frasa. Setiap baris yang diucapkan Yeltsin di depan umum melewati buku catatannya terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Desember tahun itu, Yeltsin berdiri dengan teks terpenting dalam hidupnya di depan kamera. Pesan yang menandai kepergiannya dari kekuasaan sudah ditulis. Tatiana telah mengulanginya malam sebelumnya, kata demi kata. Beberapa menit sebelum rekaman, dia merapikan jaketnya, menunjukkan poin-poin penting, menyuruhnya membaca pelan-pelan. Kemudian dia keluar, tetap melihat monitor, dan ketika semuanya selesai, mematikan alat itu dan meminta video itu dikirim langsung ke saluran negara. Begitulah kepresidenan berakhir. Setelah pengunduran diri, mereka pergi untuk tinggal di pinggiran Moskow, sebuah rumah yang tenang tanpa kunjungan terus-menerus. Untuk sementara waktu, Putin menelepon mereka, mengundang mereka ke acara-acara protokoler, menjaga kesopanan, tetapi kontak-kontak itu semakin jarang. Tatiana berhenti menghadiri pertemuan, tidak lagi memegang jabatan, tidak menerima posisi atau komisi. Dia mendedikasikan dirinya untuk putrinya, arsip ayahnya, buku-buku. Suaminya juga menjauh dari pemerintahan sampai pada tahun 2022, dia memutuskan semua kerjasama resmi. Pada tahun-tahun berikutnya, dia menulis beberapa artikel, memberikan wawancara tertentu, dan berpartisipasi dalam forum tentang memori politik.
Dia membela apa yang telah mereka lakukan, menjelaskan keputusan, mengakui bahwa ada kesalahan tetapi tidak menyesal. Dia mengatakan bahwa perannya tidak dicari, bahwa dia harus berada di sana karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan itu. Dia menjawab tanpa basa-basi ketika ditanya tentang oligarki, privatisasi, perang internal. Dia tidak memaafkan mereka, dia hanya menjelaskan konteksnya. Hari ini, dia masih tinggal di Moskow. Dia tidak muncul di televisi, tidak menjadi bagian dari pemerintah, tidak berkomentar tentang masalah saat ini. Dia menjaga Yayasan Yeltsin tetap berdiri, menyelenggarakan ceramah tentang transisi, merawat arsip pribadi ayahnya, dan menjaga kontak dengan beberapa politisi Eropa dari masa itu. Di mejanya, ada surat tulisan tangan Yeltsin, beberapa foto, dan folder biru berisi draft pertama pidato pengunduran diri, yang dia tulis bersama ayahnya pada pagi musim dingin itu. Masih ada di sana, terlipat tanpa tanggal, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Kresse Evans, cucu Stalin. Kresse memasuki toko dengan ransel di bahu, menyapa pemiliknya dengan cepat, dan langsung menuju ke belakang tempat kotak-kotak yang belum dibuka berada. Itu hanyalah pekerjaan lain, tidak mencolok, tetapi membantunya membayar kursus dan memiliki rutinitas. Di toko kerajinan tangan di Amerika Serikat bagian barat itu, cucu Stalin berlalu begitu saja sebagai orang asing. Tidak ada yang memperhatikannya dua kali. Baik pelanggan, pemasok, maupun orang-orang yang ingin tahu yang bertahun-tahun sebelumnya masih mencari petunjuk tentang ibunya. Dia berbicara sedikit, menggunakan nama barunya, dan tidak memberikan klarifikasi. Kresse Evans, begitulah namanya tertera. Dia lahir pada tahun 1971 di California, putri Svetlana Alliluyeva dan arsitek Wesley Peters. Dia selalu menggunakan nama belakang yang berbeda. Masa kecilnya adalah campuran antara Soviet dan Amerika, tanpa akar yang stabil. Ibunya telah melarikan diri dari rezim paling tertutup di planet ini, dan ayahnya termasuk dalam keluarga politik Frank Lloyd Wright. Di tengah itu, Kresse tumbuh dengan karakter yang sulit dikategorikan, suara yang lambat untuk ditegaskan, dan kehidupan yang tergambar ulang setiap kali ibunya merasa harus memulai lagi. Selama tahun-tahun awal mereka tinggal di berbagai kota, dengan sedikit sumber daya dan jadwal yang tidak teratur. Dia pergi ke sekolah Katolik tanpa dibaptis. Sejak awal dia merasakan jarak dengan yang lain. Terlihat dari tatapan, dari isyarat dari guru-guru yang mengeluarkannya dari kelas selama upacara. Di sekolah Stewart di New Jersey, itu menjadi lebih menonjol. Bersama seorang gadis Polandia dan seorang gadis Yahudi, mereka membentuk kelompok terpisah. Mereka dibatasi partisipasinya, dikenakan aturan yang berbeda, dan diingatkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menjadi bagian. Ketika Kresse bertanya, apakah dia bisa masuk Katolik, ibunya menjawab bahwa dia sudah dibaptis di gereja Ortodoks Rusia dan tidak perlu mengulanginya. Tak lama kemudian, Kresse mengumumkan bahwa dia ingin berhenti dipanggil Olga. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang menggunakan nama itu padanya. Hidup bersama ibunya tidak pernah mudah. Svetlana telah meninggalkan seluruh negara, tetapi tetap ketat, obsesif, dan tidak fleksibel. Dia tidak berteriak, tetapi memaksakan kehendaknya dengan ketegasan yang memenuhi rumah. Kresse sebaliknya impulsif, sensitif, lebih bebas. Suatu kali pada usia 10 tahun, dia meninggalkan catatan di dapur dan berjalan kaki ke stasiun bus. Dia menulis surat kepada ibunya untuk menunggunya di sana bahwa dia harus pergi. Svetlana keluar mencarinya dengan daster, rambut acak-acakan dan tanpa sepatu. Seorang tetangga menemukannya sedang membeli buku catatan dan membawanya kembali. Dia kembali dengan buket bunga dan meminta maaf. Dia tidak melarikan diri lagi, tetapi dia menutup diri. Dia berbicara sedikit. Dia tenggelam dalam pikirannya dan berhenti berbagi apa yang dia rasakan. Dia menyelesaikan sekolah tanpa minat pada universitas-universitas terkemuka. Dia menolak Princeton, mengesampingkan semua yang dianggap penting oleh ibunya. Dia mendaftar di kursus-kursus lepas, desain, akuntansi, manajemen komersial. Tidak ada yang panjang, tidak ada yang cemerlang. Dia mencari kemandirian, tetapi tanpa exposure. Mereka tinggal beberapa waktu di Spring Green, Wisconsin, dekat Taliesin.
Sebuah rumah yang dikelilingi pepohonan sunyi sempurna untuk Svetlana. Bagi Trese sebaliknya, itu hanyalah tahap lain. Dia bekerja di toko-toko, di supermarket, di pusat-pusat komunitas. Pekerjaan sederhana, dengan jam kerja yang jelas, tanpa panggilan aneh atau pertanyaan tentang masa lalu. Kemudian dia berpindah dari kota ke kota. Dia melewati New York, kota-kota di Midwest, tempat-tempat di mana tidak ada yang mengenalnya. Terkadang dia menggunakan Peters, terkadang Evans. Selalu memastikan tidak ada yang mengaitkannya dengan Alliluyeva atau Stalin. Dalam percakapan dengan seorang teman, ia menceritakan bahwa selama masa remajanya, ia tidak tahu siapa kakeknya. Ia pernah mendengar namanya, melihatnya di buku atau di berita, tetapi tidak mengaitkannya dengan kisah pribadinya. Ibunya hampir tidak pernah menyebut masa lalu, dan ketika melakukannya, ia menggunakan kalimat singkat, tanpa emosi. Tahap terakhir kebersamaan mereka adalah yang paling tegang. Svetlana mengalami masalah kesehatan yang menumpuk, menjadi lebih cemas, lebih tidak terduga. Trese berusaha mempertahankan rutinitas yang stabil. Ia punya pasangan, pekerjaan yang tenang, jadwal yang teratur. Ia membantu seperlunya, tetapi lebih suka menjauh. Ketika ibunya meninggal pada tahun 2011, ia hanya mengatur hal-hal yang perlu. Ia menerima abunya, pulang, dan menyimpan Gucci itu tanpa catatan, tanpa bingkai, tanpa label. Ingatan itu tetap tersimpan jauh dari pandangan. Hari ini, ia masih tinggal di Amerika Serikat. Ia memiliki pendidikan teknis di bidang administrasi, mengelola bisnis kecil, menghindari politik, dan tidak muncul di forum publik. Tidak ada yang membuat film dokumenter tentang dirinya, dan tidak ada memoir yang ditandatangani yang beredar. Di internet, hanya ada sedikit foto. Mereka yang pernah melihatnya menggambarkannya dengan tatapan serius, gerak-gerik tenang, dan ketenangan yang menghilangkan rasa ingin tahu apapun. Ketika seseorang menyebut nama Stalin dalam percakapan, ia mengubah topik pembicaraan tanpa tergesa-gesa. Sementara pewaris tokoh-tokoh sejarah lainnya memilih visibilitas, jabatan, atau platform, Trese bergerak ke arah yang berlawanan. Ia mengubah nama, kota, pekerjaan. Ia menghilang tanpa konflik. Dalam dokumen resmi, ia tidak lagi muncul sebagai putri Svetlana. Dalam pencarian, hanya tersisa beberapa jejak. Kisahnya tersimpan di antara perpindahan rumah, pekerjaan biasa, dan keputusan pribadi yang ia ambil sejak kecil. Hidup tanpa ada yang bisa melacaknya. Tidak ada buku panduan untuk terlahir dengan nama keluarga yang membawa begitu banyak sejarah, juga tidak ada cara mudah untuk tumbuh dewasa dengan mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan tidak akan pernah sepenting dari mana Anda berasal. Karena ketika seseorang lahir dalam keluarga yang terlibat di tempat-tempat paling berpengaruh dalam kekuasaan, tidak peduli apakah Anda memutuskan untuk pergi, diam, bekerja dalam diam, atau sekadar hidup seperti orang lain, karena akan selalu ada seseorang yang menatap Anda aneh, menanyakan sesuatu yang tidak nyaman, mengingatkan Anda pada hal yang bahkan tidak pernah Anda alami. Dan meskipun banyak yang mencoba menjalani hidup mereka tanpa skandal atau pidato, kenyataannya adalah bahwa masa lalu itu tidak terhapus, tidak tersembunyi, dan tidak terlepas. Ia tetap ada, seperti tanda tak terlihat yang menyertai Anda dalam setiap keputusan, di setiap persimpangan, di setiap hal yang Anda lakukan atau putuskan untuk tidak lakukan. Oleh karena itu, pada akhirnya, yang paling mengejutkan bukanlah apa yang mereka lakukan dengan kekuasaan yang tidak pernah mereka minta, melainkan bagaimana mereka berhasil hidup dengan membawa semua yang ditinggalkan untuk mereka tanpa bisa memilih apapun.